macam, tapi yang paling rajih itu dan disepakati oleh ulama adalah sekufu dalam masalah agama. Jadi mungkin kita tidak bahas banyak-banyak, karena memang sekufu itu ada sekufu tentang nasab, keturunan, ada sekufu tentang harta, ada sekufu yang lainnya. Maka didahulukan di sini dan disepakati oleh ulama adalah sekufu dalam masalah agama. Setelah kita mengetahui kriteria atau karakter dari calon istri, calon suami, maka proses selanjutnya, jadi kalau seseorang mau calon istri, mau cari calon suami atau istri itu, maka dia harus menetapkan dulu kriteria dari calonnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sebagian teknis itu ada menulis proposal sehingga kriteria yang harus dia nilai dari calon suami itu tergambar dari proposal ini. Nah, ini dinamakan dengan perkenalan atau ta'aruf. Perkenalan atau ta'aruf. Jadi kriterianya seperti ini, kemudian kriterianya juga seperti ini. Calon istrinya bagaimana, calon suaminya bagaimana. Kalau setuju sesuai dengan apa yang dia inginkan dari kriteria itu, sudah masuk kepada kriteria, maka selanjutnya prosesnya adalah nazar. Nazar maksudnya adalah proses melihat calon. Hukumnya apa dan waktunya kapan? Ittafaqa jumhur ahli ilmi ala anna man arada nikaha imra'atin fayushra'u lahu an yanzura ilaiha. Syekh menyebutkan di sini hukumnya adalah sepakat jumhur ulama ahli ilmu bagi siapa yang ingin menikahi seorang wanita. Jadi sudah ada ketetapan hati, ini karakternya cocok, saya setuju, pas. Jadi perkenalan awal itu boleh jadi melalui informasi-informasi tulisan, informasi dari orang yang memberikan rekomendasi, apalagi mungkin informasi teman terdekatnya mengenai karakter dia. Rasanya sudah pas, maka ulama sepakat kalau seandainya ingin menikah setelah mengetahuinya, disyariatkan kepada dia untuk nazar. Jadi secara syar'i nazar itu diperbolehkan ketika telah ada tekad dalam hati seorang laki-laki untuk meminang seorang wanita. Kalau seandainya sebelumnya kan ada pertanyaan, belum ada tekad untuk menikahi dia, barangkali mungkin menunggu waktu 2 tahun, 3 tahun atau selesai kuliah, maka jangan nazar dulu. Tapi kalau seandainya sudah ada tekad ini, insyaallah kita akan menikahi dia, maka syariatnya nazar. Syariatnya nazar. Pembagian pertama di sini adalah nazar seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Maksudnya nazar calon suami kepada calon istrinya. Dalilnya adalah kebolehan terhadap nazar ini adalah hadis Abu Hurairah. Dia mengatakan kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansari. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya berada di sisi Nabi, lalu ada salah seorang laki-laki menghabarkan kepada Nabi bahwasanya dia akan menikahi salah seorang wanita dari Ansar. Faqala lahu, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, anadzarta ilaiha. Nabi bertanya, hei fulan, kamu mau nikah dengan Ansar? Dia mengatakan dengan Ansar ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, anadzarta ilaiha, apakah engkau telah menazar dia atau melihat calon istri? Qala la, dia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala idhab fanzur ilaiha
wahai fulan, pergilah lihat dia, fa inna fi a'yunil ansari syai'an, sungguh di mata Ansor itu ada sesuatu, maksudnya yang menarik hati. Nggak tahu kita sesuatu di sini, wallahu alam, saya tidak melihat syarahnya, tapi hal yang menarik hati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang hasan. Oh maaf, hadis ini sahih diriwayatkan Muslim dan juga An-Nasa'i. Hadis Muslim dan juga An-Nasa'i. Ini dalil pertama. Jadi kalau sudah ada tekad untuk menikah ini, para pemuda, begitu juga anak-anak ibu yang laki-laki atau anak bapak yang laki-laki, dia ingin menikah, sudah tetap karakter cocok rasanya, nadhar, ya, lihat. Hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Hakim dan juga Baihaqi. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini dalil tentang nazar. Hadis Jabir qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata faqadara an yara minha ba'da ma yad'uhu ilaiha falyaf'al. Jika, kata Nabi, salah seorang darimu meminang wanita, maka kalau seandainya dia mampu untuk melihat dari wanita itu ba'da ma yad'uhu ilaiha falyaf'al, sebagian yang bisa memotivasinya untuk menikahi wanita tersebut, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah hadis yang hasan, hadis yang hasan. Jadi hadis ini juga mengatakan, memesankan kepada salah seorang laki-laki syariat tentang nazar, bahkan menazar apa yang bisa menarik hatinya untuk menikahi wanita tersebut, ya, wanita tersebut. Ini dalilnya. Ketentuan dalam nazar, saya bacakan dari kitab saja. Mohon maaf, ini saya belum mengkopi matanya ya. Di sini ada tanggapan Syekh sedikit tentang hukum nazar. Qultu, beliau mengatakan, hukumun nazari ilal makhtubati 'inda ahli al-'ilmi dairun bainal ibahati wal istihbabi. Wa tsani aqrabu li adillati as-sabiqah. Hukum nazar kepada wanita yang telah dipinang, kepada wanita yang akan dinikahi. Ulama, ya, mengatakan, di sisi ulama ini berkisar antara hukumnya boleh atau dianjurkan. Dan yang kedua, maksudnya dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dinikahi itu adalah mustahab. Ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sabda beliau menunjukkan istihbab, ya, atau mustahab untuk nazar kepada salah seorang wanita yang akan dinikahi. Maka terbantahlah, mohon maaf ini, saya dulu sering mendengar pameo-pameo yang buruk dari sebagian masyarakat. Oh, inyo bercadar, inyo tertutup seluruhnya. Kalau menikahinya kayak bali kucing dalam karung, ya, kucing dalam karung. Ini salah sekali. Rupanya kita melihat bahwasanya ada syariat nazar, ya, melihat calon istri. Ya. Bahkan ulama-ulama berpendapat yang lebih dekat dengan kebenaran,
hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan melihat. Jadi jangan pula membaca artikel-artikel saya belum pernah ketemu dengan dia baru melihat dia setelah menikah. Nah, jangan ini dulu. Mustahab kita disunahkan nazar sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hududun nazari. Pembahasan selanjutnya, batasan melihat wanita yang akan dinikahi. Tidak ada perbedaan antara ahli ilmu, baik yang mengatakan disyariatkan nazar kepada wanita yang dipinang dalam kebolehan melihat wajah dan telapak tangan, berarti tidak ada khilaf. Jadi nazar itu asalnya adalah melihat muka dan telapak tangan. ثم اختلفوا في قدر الذي يباح النظر إلى فوق ذلك على أربعة أقوال. Nah ini yang pembahasan 2 minggu yang lewat kalau tidak salah. Kemudian ada perbedaan pendapat para ulama kadar kebolehan melihat kepada yang lebih daripada 2 tadi. Ya, dengan perbedaan 4 qaul di sini, 4 perkataan. Tapi yang bisa dipegangi itu hanya 2. Kalau 2 lagi nggak bisa. Jadi batasan nazar itu asalnya adalah muka dan telapak tangan, muka dan telapak tangan. Dan ini kesepakatan para ulama. Tapi ada ulama-ulama yang berbeda pendapat, ya, melebihi dari muka dan telapak tangan. Al-awwal, yang pertama, la yanzuru illa al-wajhi wal kaffaini faqat. Tidak boleh nazar kecuali hanya pada wajah dan telapak tangan. Hanya pada wajah dan telapak tangan. Wabihi qala al-jumhur. Ini adalah perkataan jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu qaul dari Hanabilah. Qalu, mereka mengatakan, kenapa hanya muka dan telapak tangan? Li'anna al-wajha majma'ul mahasini wa mawdi'un nazar. Karena wajah itu pusat kecantikan. Jadi kenapa kita lihat wajah seorang wanita yang akan dinikahi? Karena wajah itu adalah pusat kecantikan dan pusat perhatian, ya, karena wajah pusat kecantikan dan pusat perhatian. Wa dilalatuhu 'alal jamal, dan wajah itu adalah lambang petunjuk atau lambang kecantikan seorang wanita. Wa dilalatu kafaini 'ala khasabi badani. Ulama mengatakan di sini, saya belum tahu bagaimana secara medisnya. Adapun tangan ini adalah lambang kesuburan badannya. Wali annahuma, begitu juga kata ulama, yadharani, 2 hal ini, muka dan telapak tangan ini, yadharani adatan, yang biasa zahir, fala yubahu lahun nadharu ila ma la yadharu adatan, dan tidak boleh melihat apa yang tidak zahir secara kebiasaan. Jadi walhasil, kenapa muka dan telapak tangan? Karena muka adalah pusat kecantikan, pusat perhatian, lambang kecantikan. Jadi kalau ada ikhwan buat proposal yang dia katakan saya ingin wanita cantik, ya, yang jarinya tipis-tipis, nah itu salah kategori itu, ya.
ya, atau mungkin yang lututnya simetris gitu ya. Nggak tahu juga saya seperti apa gitu. Jadi itu salah gitu ya. Jadi yang sebenarnya kenapa muka dan telapak tangan? Karena ini lambang dari kecantikan. Nggak ada orang yang nggak apa-apalah mukanya 6 asal kakinya 9 gitu ya. Nah ini nggak mungkin ya. Atsani, yang kedua, yubahun nadharu ila ma yadhharu minha ghaliban karukbati wal yadain wal qadamain. Boleh nazar kepada apa yang zahir darinya secara ghalib, secara kebiasaan. Mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin yang dilihat oleh mahramnya, seperti leher, dua tangan, qadamain, dua kakinya. Ini adalah yang sahih dalam mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hanabilah. Alasannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma adina fi an-nadhari ilaiha min ghairi ilmiha ulima annahu adina fi an-nadhari ila jami'i ma yadhharu minha 'adatan wa li annaha imra'atun ubihun nadhara ilaiha bi amri syari' fa ubiha an-nadhara minha ila dhalika kadzawatil maharim. Ini adalah yang sahih yang dari mazhab Hanabilah. Alasannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk nazar wanita. Bahkan nazar itu boleh tanpa sepengetahuan dia. Boleh tanpa sepengetahuan dia. Maka diketahui bahwasanya izin nazar dari Nabi kepada apa yang zahir darinya secara adatan, secara kebiasaan, wali anha, jadi diketahuilah ya, ketika Nabi mensyariatkan untuk nazar, karena ada sahabat yang melihat calon istrinya ketika di rumah ya, tanpa sepengetahuan calon istrinya. Maka dalam dalil ini diketahui bahwasanya izin nazar itu adalah izin untuk melihat apa yang zahir secara adatan. Karena wanita diperbolehkan dinazar dengan perintah Allah, perintah Allah dan Rasul. Jadi mohon maaf, bagi yang ingin nazar, memang tekadnya menikahi, betul-betul menikahi, boleh menazar tanpa sepengetahuan wanita itu. Kenapa? Karena ada hadis, ada salah seorang sahabat menazar calon istrinya tanpa sepengetahuan calon istrinya. Faham maksudnya? Maka dibolehkan nazar dari istri, melihat calon istri ya, seperti bolehnya mahram melihat dia. Maka leher boleh tadi, paham ya, tangan, kaki boleh tadi. Berarti barangkali ini adalah anggota wuduknya saja ya, anggota wuduknya. Walhasil wahai ikhwan, yang paling sahih itu adalah nazar kepada muka dan telapak tangan. Saya melihat yang kedua ini juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Walhasil, nah begini prakteknya. Saat gimana? Misalnya nazar itu di rumah calon istri ya. Jadi calon istri dia pakai jilbab ya, yang biasa dia pakai di rumah lah. Kalau di luar kan agak dalam sedikit, pakai jilbab, kemudian ya pakai baju yang agak dalam gitu. Silakan nazar di sana ya, nazar di sana.
Nah, walhasil yang sahih itu yang pertama, muka dan telapak tangan, ya. Yang ketiga, nah ini tidak bisa kita pakai. Boleh nazar, ini nggak usah saya sebutkan ya. Yang ketiga, yang keempat, udah cukup dua itu saja ya. Ini nggak bisa kita pakai seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi ada akhwat yang bertanya, kalau dia memakai nazar itu nazar yang di luar yang dua ini, saya katakan tolak saja ikhwannya, ya, tolak saja ikhwannya. Pembahasan selanjutnya, ini sudah jam berapa? Hal yustaratu istizanul makhtubati wa ilmuha bin nazari ilaiha. Apakah ketika nazar itu disyaratkan izin dari calon istri dan pengetahuan dari calon istri ketika kita menazar dia? Jadi pembahasannya tentang apakah perlu izinnya, apakah perlu pengetahuannya, dia tahu ini sedang dinazar. Dhahaba jumhurul ulama'i ila annahu la yustaratu ilmul makhtubati au idnuha au idnu waliha bin nadhari al khatibi ilaiha. Ini Masya Allah ya. Jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan pengetahuan seorang wanita yang akan dipinang, ya, wanita yang dipinang, atau izinnya atau izin dari walinya, tidak disyaratkan, ya. Ketika laki-laki ingin nazar calon istrinya, maka tidak disyaratkan pengetahuan calon istri ini atau izinnya atau izin dari walinya. Maka boleh misal si ikhwah misalnya ingin nazar, ingin menikahi fulanah, lalu dia nazarnya boleh sambil lewat dia diperkenalkan oleh orang yang mengetahui akhwat tersebut, ini fulanah yang ente mau nikahi, ini dia jalan di tengah, gitu ya. Seperti itu boleh, ini bagian dari nazar, ya, boleh, dan ini bagian dari nazar. Beliau mengatakan di sini iktifaan bi idni syari'. Kenapa? Ini dicukupkan dengan izin Allah dan Rasulullah. Wa li itlaqil akhbari, dan juga karena keumuman dari hadis-hadis. Kama fil hadits Jabir mutaqaddam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, seperti hadis Jabir yang terdahulu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila kamu ingin menikahi atau meminang, apabila kamu meminang salah seorang wanita, jika kamu mampu melihatnya apa yang mendorong kamu untuk menikahinya, lakukanlah, ya, lakukanlah. Ini sebagaimana hadis sebelumnya. Faqala fakhatabtu jariyatan fakuntu attakhabba'a laha. Maka Jabir mengatakan, jika salah seorang darimu meminang seorang wanita, maka ia boleh melihatnya. Jika ia melihat hanya bertujuan
Jabir mengatakan, maka aku meminang salah seorang wanita atau gadis, lalu secara diam-diam, maksudnya secara diam-diam ini, fakuntu atakhabba'a laha, aku secara diam-diam melihat, ya, melihatnya hingga aku melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, lantas aku menikahinya. Ini hadis, ya, yang telah kita sebutkan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi diam-diam ini apakah sepengetahuan calon istri? Tidak. Ya. Apakah sepengetahuan walinya? Tidak. Maka tidak disyaratkan izin wali dan pengetahuan calon istri. Cukup izin syariat. Izin syariat. Maksudnya izin Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sudah hampir 8:30 ya. Insyaallah ini kita cukupkan sampai di sini dulu tentang nazar. Insyaallah kita lanjutkan kepada pembahasan ini pada jadwal berikutnya ya. Masih tentang nazar. Tapi saya ingatkan, nazar itu ingat, nggak boleh sembarang nazar. Ya, maksudnya udah ada keinginan nikah tapi nazar dulu. Nah, lihat ini. Jadi Abu Nadhor ya. Jadi Abu Nadhor Bapak. Jadi jangan seperti ini ya. Ini tercela sekali ya. Karena ada pergaulan antara laki-laki dan wanita, dan ada pergaulan memandang laki-laki dan memandangnya seorang laki-laki kepada wanita. Ini bahaya apalagi zaman sekarang. Jadi nazar itu boleh dengan ketentuan ingin menikahinya, ketentuannya ada lagi. Sampai berapa kalinya boleh menazar itu, ulama hanya mengatakan 1, 2, atau 3. Kalau sudah cukup, maka haram menazar setelah itu. Insyaallah besok kita bahas ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini sudah 8:30. Kita lihat dulu pertanyaan. Wah, ini banyak sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Begitu juga dengan yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah yang sebaiknya dilakukan seorang akhwat apabila datang seorang laki-laki yang melamar dan si akhwat sudah mengenal laki-laki ini bertahun-tahun lamanya karena satu sekolah, dan sejauh yang dia tahu dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, seseorang yang baik akhlaknya, namun qadarullah dia belum belajar Islam sesuai sunnah, belum mengamalkan sunnah, masih ikut-ikutan kajian yang bukan sunnah, masih mendengarkan musik, masih suka nonton anime apa nih, kartun Jepang ya. Tapi untuk amalan wajib insyaallah dia sudah mengamalkan dengan seharusnya, tidak tinggal amalan wajib, hanya saja sholat ke masjid dan masih bolong-bolong ya, berarti tidak rutin ke masjid. Bagaimana pertimbangannya Ustadz? Apakah sebaiknya si akhwat menerima ataukah tidak? Mohon bimbingannya. Akhwat ini udah rajin juga atau gimana nih? Kalau kita lebih rajin, rasanya si ikhwan itu laki-laki ini apalagi belum mengetahui sunnah ya, wallahu alam, ini sebaiknya disaring kembali, diminta kepada dia, sampaikan kepada dia tentang bahwasanya kita ini beragama tentu dengan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ada etikatnya untuk berubah ya, betul-betul dia pengen untuk hijrah, silakan. Tapi kalau seandainya tidak ada niatnya untuk hijrah, nah ini khawatir kita. Dan ini mohon maaf, saya perlu menyampaikan ini pengalaman saya pribadi
Saya sebenarnya dahulu qadarullah, ya, karena kita mencari agama, saya keras dulu. Kerasnya gimana nih? Saya termasuk dai, apalah, gimana cara membahasakannya? Dai yang mengajak kepada terorisme, ya, segitunya. Sampai saya pengen hijrah sekali. Saya katakan saya 10 tahun di sana, ya. Jadi sudah hampir sudah mendarah daging. Tapi di akhir-akhir saya mulai mendapatkan teroris ini. Kita nggak muncul di permukaan malahan, tapi pemahaman takfiri waktu itu. 10 tahun saya di sana, saya sudah mulai melihat dan mengkaji secara mendalam, rupanya sesatnya luar biasa. Termasuk kilabun nar, anjing-anjing neraka, inilah pemahamannya, gitu ya. Saya sudah baca-baca itu lebih jauh. Saya ingin untuk hijrah. Ketika itu bertepatan juga untuk menikah. Tapi saya sudah punya step atau langkah-langkah di mana ini sebenarnya ini lebih besar dari maksiat, ya. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari ini lagi. Sehingga saya hijrah dan alhamdulillah, ya, semoga Allah mengampuni, mengajak teman-teman yang pernah kita dakwahi kepada Islam semuanya, kepada sunnah. Saya ajak waktu itu, sampai saya berjanji siapa, ya, waktu itu kan sangat berat sekali, ya, karena kita bagian dari pimpinan-pimpinannya. Bahkan saya sudah sampai ke pusat waktu itu untuk pertemuan, dan itu sangat sulit sekali, ya. Saya dakwahi, saya buat, dikasih oleh alhamdulillah Ustazuna Muhammad Al-Fisham waktu itu, memberi saya kitab yaitu Fathul Majid. Saya terjemahkan beberapa bab, ya, lalu saya bikin materi. Alhamdulillah sebagian ikhwan-ikhwan, sebagian kader-kader itu sudah hijrah. Setelah itu saya dikeluarkan, ya, karena keluar itu sangat sulit sekali, ya, halal darah kalau seandainya keluar. Ketika itu niat kita betul-betul untuk hijrah, ikhlas, bahkan ada usaha mengeluarkan orang yang kita dakwahi dari pemahaman yang sesat ini, ya, takfiri ini. Akhirnya bertepatan juga jadwal menikah. Jadwal ingin menikah, ditanya oleh ustadz kita, antum belum menikah ya? Udah banyak calonnya ustadz, udah 20 sekian gitu, nggak jadi. Alhamdulillah, ya, udah. Rupanya mungkin Masya Allah beliau tahu kalau saya ini udah tekad berhijrah, mau pegang salafus soleh, karena luar biasa ini. Alhamdulillah diberikan oleh Ustadz ini proposal, ada 18, antum tinggal pilih semua gitu. Ya alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kalau memang ini, mohon maaf, ini kan berat ini, ya, lebih berat dari maksiat sebetulnya, ya. Tapi Masya Allah pengalaman ini betul-betul rupanya, kalau seandainya ada etikat baik salah seorang laki-laki, saya mengambil hikmah dari pelajaran ini, ada etikat baik kita, hijrah kita betul-betul hijrah sampai membuktikan, mendakwahi orang yang pernah kita sesatkan, kita dakwahi ke jalan yang benar, Allah akan beri yang baik. Allah akan beri yang baik. Akhirnya, ya, ditawarkan oleh ustadz yang memiliki ilmu, tafadhol nih, pilih sama antum, ya. Nah, walhasil kalau tidak ada tekadnya, jangan, silakan ditolak, ya. Masih musik, kartun anime Jepang masih ditonton, ya. Kalau tidak ada step-step dia ninggalkan, ada, tolak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kok keimanan saya menurun? Kadang melakukan sholat itu agak berat dan agak sering bolong-bolong, dan saya ingin betul khusyuk dalam, maksudnya sholat wajib ini atau Anda nggak tahu ini, dalam beribadah dan taat, ya, dan sering bolong-bolong, dan saya ingin betul khusyuk dalam beribadah dan taat karena saya sadar semakin berkurang usia semakin dekat pintu kematian, ya. Dan saya satu lagi Ustadz sering gagal berumah tangga, dan saya sudah berusaha untuk jadi istri yang baik, tapi setiap dapat suami selalu laki-laki yang suka meninggalkan istri dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.
Semoga Allah lindungi kita. Allah Ta'ala juga mengatakan al-khubithat lil-khubithin wal-khubithun lil-khubithat, at-thayyibat lit-thayyibin wa thayyibun lit-thayyibat. Wanita keji bagi laki-laki yang keji, maka tolong perbaiki diri kita dahulu, dan laki-laki yang keji bagi wanita yang keji, wanita baik-baik bagi laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik bagi wanita yang baik. Maka tolong, kalau belum selesai diri kita, tolong selesaikan dulu agar Allah beri yang terbaik kepada kita. Nah, ini apalagi salat bolong-bolong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Idza salat sa'iru amali wa idza fasadat amali." Yang pertama kali ditimbang di yaumil akhir nantinya adalah salat. Salat. Apabila salat itu baik seluruh amalannya. Jadi kalau kita jadi ibu rumah tangga, punya anak, berbaikan dengan anak, kalau kita ada salat, baru Allah akan nilai kebaikan kita kepada yang lain. Puasa kita, sedekah kita baru jadi baik kalau seandainya baiknya salat kita. Wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau seandainya rusak salat kita, maka rusaklah seluruh amalan kita. Jadi timbangan kebaikan keburukan amalan yang lain adalah salat dalam hadis ini. Allah juga berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ada yang tahu enggak surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Hafizu ayat. Coba lihat nanti surat Al-Baqarah 238. Allah mengatakan, "Hafizu 'alas salawati." Peliharalah olehmu berdua. Ya, oleh kalian ya. "Alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah Ta'ala mengatakan, peliharalah olehmu semua solat, solawat di sana semua solat, tolong dipelihara. Wassalatil wusta, dan Allah khususkan solat wusta yaitu solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Coba bayangkan, maka bermasalah yang umat yang bertanya, ya. Coba lihat, ayat ini berbicara tentang solat, tolong pelihara. Dan apalagi solat asar. Dan Allah mengatakan, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan solat karena Allah dengan khusyuk. Coba lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang talak. Ayat setelahnya ya juga berbicara tentang ya talak setelahnya. Walhasil apa? Konflik rumah tangga, talak atau perceraian sangat erat kaitannya dengan sholat. Ini pertanyaan tadi, ya. Kok keimanan saya menurun? Kadang sholat atau agak berat, ya. Kadang melakukan sholat itu agak berat dan agak sering bolong-bolong sholatnya. Dan saya ingin betul-betul khusyuk. Ya benarlah. Antara sholat dan khusyuknya kita dan menjaga sholat itu ada kaitannya dengan perceraian. Ya, ada kaitannya dengan perceraian. Coba dipelajari nanti surat Al-Baqarah tadi 238. Ya, kenapa terselip ini masalah sholat dalam ayat-ayat ini? Nah, maka kalau ingin bahagia khusyuklah, sholatlah sesuai sunnah, khusyuklah. Ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Kalau kita nggak selesai dulu, bagaimana Allah memberi yang terbaik kepada kita? Ya mungkin bisa jadi doa aja kepada Allah. Hanya Allah yang menentukan, dan asalnya seperti sabda firman Allah dalam surah An-Nur tadi ayat 26. Yang baik bagi yang baik, yang buruk bagi yang buruk. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana mengenai hukum cerai gantung? Cerai gantung, ya. Ini Masya Allah, apakah ada dalilnya? Ya. Dan apakah seorang suami bisa membatalkan cerai gantung tersebut? Barakallahu fiik. Cerai gantung maksudnya adalah ta'li talak. Maka talak itu dibagi menjadi dua, ada tanjis, ada tarak secara langsung,
Ya, ada talak secara langsung. Ya, pembagian talak itu ada talaknya yang ta'liq namanya, ya. Ta'liq dikaitkan dengan sesuatu. Contoh, Dek, keluar dari pintu rumahku selangkah jatuh talakmu. Berarti disyaratkan sesuatu. Nah, dalilnya saya lupa ingat ini. Mudah-mudahan di pembahasan talak nanti kita akan sampaikan. Kapan berlaku talaknya? Ketika terjadi dipenuhi syarat tadi. Ya, jadi keluar dia dari rumah selangkah baru jatuh talak. Ada juga ulama yang mengatakan sebenarnya talak ini hanya sekedar atau ini bagian dari sumpah saja. Kalau terlanggar ini maka bayar kafarat sumpah. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada sini besok. Ini kupasannya dalam kitab fikih Al-Wajiz, ya. Ada talak gantung. Intinya talak gantung itu ada. Ya, apakah itu bagian dari sumpah atau juga memang ini bagian dari talak. Tapi mohon maaf bagi siapa yang menikah, nanti tolong dilihat di belakang buku nikahnya. Di sana ada namanya ta'liq talak. Ya. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 6 bulan namanya apabila menyakiti jasmani istri saya, ya, atau membiarkan dia. Ini belum langsung jatuh talaknya. Istri tidak redha, mengadukan halnya kepada pengadilan, istri saya membayar iwat Rp10.000, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kalau seandainya dia sudah mengadukan ke pengadilan. Jadi bukan otomatis ditinggal suami 5 tahun langsung jatuh talak, nikah juga yang lain. Enggak, itu nak sah nikahnya. Baik, demikian saja. Sudah 8:30 lewat. Mohon maaf tidak terjawab semuanya, ya. Ada beberapa pertanyaan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.